设下那惊天一剑。啊！碧航，你疯了！萧子佩的夺舍之法，不能这么快的知晓神域的秘密，今日也必死无疑。现来，去！怎么会有这么大的力量？ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Alam Dewa Tanpa Akhir episode 58 sampai 60 ya. Seperti biasa, sebelum masuk rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kali ini diawali dengan kematian dari orang tanpa telinga. Kematian orang tanpa telinga juga langsung membuat tekanan alam dewa seketika menjadi hilang. King Lihan langsung memberikan pujian karena pedang yang digunakan oleh Saint Pedang langsung memotong kehidupan dari orang tanpa telinga. Tiba-tiba saja mayat orang tanpa telinga langsung hancur dan hanya menyisakan sebuah jimat aneh. Di saat yang sama Bang MC meminta Sucing untuk tidak terus-terusan bersedih seperti ini. Hal mengejutkan dilakukan oleh Lihan di mana dia mencoba untuk menggunakan pedangnya menyerang Sucing. Ternyata hal ini dilakukan oleh Lihan untuk membuktikan bahwasanya kotak pedang yang selama ini dibawa oleh Sucing diberikan oleh Saint Pedang untuk melindungi Sucing. 设下那惊天一剑。啊！碧航，你疯了！ Karena mereka semua sudah membunuh orang tanpa telinga, maka misi terakhir bagi mereka adalah menemukan Heilin. Sementara itu di pavilion Lu Yinghai, ada seorang murid yang pernah ditepok pantatnya oleh King Lihan pada waktu itu. Tiba-tiba saja Heilin muncul di hadapan murid ini untuk menanyakan di manakah keberadaan dari King Lihan. Murid ini pun memberitahukan bahwa pada saat ini Lihan sedang tidak ada di pavilion Lu Yinghai dan hanya menyisakan para tetua puncak saja. Tiba-tiba saja Heilin langsung melakukan serangan yang membuat murid ini langsung tewas seketika. Tewasnya murid ini didengar oleh para tetua puncak termasuk Leng Huan. Mereka semua pun langsung nyamperin murid yang mati dan menemukan bahwa Heilin sudah kembali. Kembalinya Heilin membuat dua orang penatua puncak merasa senang. Mereka langsung mengadu bahwa selama Heilin pergi, ada seorang anak bernama Lihan yang mengacaukan pavilion Lu Yinghai. Alih-alih memberikan respon kepada aduan dua orang penatua ini, Heilin malah bertanya di manakah harta rahasia dari masing-masing puncak pada saat ini. Tanpa ampun Heilin langsung membunuh dua orang penatua puncak untuk mengambil harta rahasia yang mereka berdua miliki. Tentu saja hal ini membuat Suye langsung meminta Leng Huan untuk segera kabur. Akan tetapi Leng Huan lebih memilih untuk melawan Heilin karena Heilin adalah orang yang menyebabkan gurunya mati. Meskipun Leng Huan sudah menggunakan teknik es terkuatnya, tapi dia belum mampu untuk mengalahkan Heilin. Bahkan di sini Heilin dengan mudah berhasil membuat Leng Huan tidak berdaya. Di sini Heilin juga baru mengetahui ternyata Zhou Yixing sudah merekrut baru setelah dia membunuh murid pertama dari Zhou Yixing. Pada saat Leng Huan sudah berada dalam bahaya, di saat itulah iblis darah yang bernama Su Kuang muncul memberikan bantuan. Ternyata pria berjubah yang diikuti oleh Su Kuang atas perintah Lihan beberapa waktu yang lalu adalah Heilin. Singkat cerita, King Lihan sudah kembali ke pavilion Lu Yinghai dan menemukan bahwa beberapa orang ketua puncak terluka cukup parah. Beruntungnya di sini Suye dan salah satu penatua puncak berhasil selamat meskipun mereka berdua mendapatkan luka yang tidak sedikit.
Ternyata Su Ye mempunyai sebuah harta yang membantunya untuk menahan serangan Heilin. Dia langsung menjelaskan kepada Li Han bahwa Heilin tiba-tiba saja datang dan merampas semua harta rahasia dari masing-masing puncak. Kabar buruknya lagi adalah Heilin menangkap dan membawa Leng Huan pergi. Tanpa keraguan, King Li Han langsung berniat masuk ke tempat rahasia di pavilion Lu Yinghai. Meskipun Su Ye memperingati bahwa dia memprediksi akan terjadi nasib buruk kepada Bang MC. Baru juga sampai di tempat rahasia, Li Han langsung disambut oleh Heilin yang sedang duduk bersantai sembari memurnikan darah dari Su Kuang di dalam sebuah tungku. Tanpa panjang lebar, Li Han langsung bertanya kepada Heilin di manakah keberadaan Leng Huan. Heilin pun menjawab sepertinya dugaannya cukup tepat, yaitu Li Han sangat peduli kepada murid Zhou Yixing yang satu ini. Perbaku hantaman pun langsung terjadi, yang mana Li Han bersama dengan Su Qing melakukan serangan-serangan ke arah Heilin. Akan tetapi di sini Heilin sama sekali tidak menghindar dan terkena serangan tersebut dengan telak. Usut punya usut, ternyata Heilin sudah berhasil mempraktikkan teknik kegilaan darah yang dimiliki oleh Su Kuang agar dirinya bisa menjadi abadi. Sambil melakukan serangan, Li Han berbicara bahwa dia mendapatkan kabar kalau Su Kuang kehilangan sebagian jiwanya. Ternyata sebagian jiwa dari Su Kuang sudah disempurnakan oleh Heilin dan membuat Heilin menjadi abadi. Rentetan peristiwa yang dialami oleh King Li Han selama ini ternyata sudah disetting oleh Heilin, dari mulai pembunuhan keluarga Li Han sampai menjadikan warga desa Nanxiao menjadi zombie. Bahkan orang yang mengajarkan Xiao Zipei untuk mengambil alih tubuh orang lain adalah Heilin. Heilin juga berterima kasih kepada Li Han karena jika bukan karena Li Han menjadi anak dewa, maka dia tidak akan bisa mengetahui kekuatan alam dewa secepat ini. Xiao Zipei的夺舍之法，不能这么快的知晓神域的秘密，今日也必死无疑。这家伙。 Heilin kemudian menggunakan kemampuannya untuk mengeluarkan tubuh Leng Huan dan juga tubuh dari Sain Pedang atau guru dari Su Qing. Ternyata Heilin sudah menggunakan tautan jiwa yang membuat jiwanya terhubung dengan Leng Huan. Jadi jika Li Han menyerang Heilin, maka Leng Huan juga akan terluka. Si Hai yang mengetahui hal ini pun berkata sepertinya untuk mengalahkan Heilin akan jauh lebih merepotkan hari ini. Beberapa saat kemudian darah jiwa dari Su Kuang berhasil disempurnakan oleh Heilin. Ternyata darah jiwa Su Kuang berguna sebagai penopang kehidupan pada saat Heilin berniat mengambil alih tubuh Sain Pedang. Pengambilan alih tubuh ini menggunakan harta rahasia 5 puncak sebagai jembatan, ucap Li Han yang sudah mengetahui semua rencana Heilin selama ini. Tebakanmu benar sekali, sudah bertahun-tahun aku mempersiapkan hari ini. Setelah mengambil alih tubuh Sain Pedang, maka aku benar-benar akan menguasai kekuatan alam dewa. Sementara itu si Hai menganggap Heilin punya rencana yang bagus, tapi menurutnya alam dewa bukanlah tempat yang bisa dipahami hanya dengan memikirkannya saja. Semakin kamu mencari tahu kebenaran alam dewa, maka akan semakin dekat dengan kematian, ucap si Hai memberikan penjelasan. Meskipun Heilin menggunakan Leng Huan sebagai ancaman agar Li Han tidak bisa menyerang, tapi faktanya Li Han sama sekali tidak ragu untuk melakukan tebasan pedang ke arah Heilin. Setelah serangan kuat dari King Li Han, proses penyempurnaan tubuh Heilin sudah selesai dan pada saat ini dia bisa mengambil alih tubuh Sain Pedang. Benar saja pengambilan alih tubuh Sain Pedang oleh Heilin berlangsung sukses. Situasi ini pun membuat Su Qing mengira kalau gurunya berhasil hidup kembali, padahal tubuhnya sudah diambil alih oleh Heilin. Heilin pun langsung tertawa keras karena keberhasilannya mendapatkan tubuh sekaligus kekuatan dari Sain Pedang. Terlihat King Li Han juga langsung terlempar setelah mencoba untuk melakukan serangan menggunakan pedangnya. Pada saat sedang baku hantam, entah karena alasan apa King Li Han mengeluarkan kotak pedang milik Sain Pedang. Heilin menyebutkan kalau dirinya hanya perlu menggunakan 30% kekuatannya saja untuk membunuh Li Han. Ucapan Heilin ini langsung dibuktikan dengan menahan pedang Li Han menggunakan tangan kosong.
才用了3成力。 Menurut Heilin, meskipun Li Han mendapatkan warisan dari Sain Pedang, hal tersebut belumlah cukup karena pada saat ini Heilin memiliki kekuatan Sain Pedang yang sesungguhnya. Sementara itu, Rubah Kecil meminta agar si Hai memberikan bantuan kepada Li Han yang tampak kesulitan untuk mengalahkan Heilin. Tapi si Hai bercanda kalau Li Han mati maka dia akan menjadikan Heilin sebagai penerus anak dewa. Rubah Kecil kemudian berbicara kalau Li Han merupakan teman mereka, jadi si Hai tidak boleh membiarkan Li Han mati di tangan Heilin. Si Hai pun kembali menjawab kenapa Rubah Kecil tidak memberikan umur panjangnya kepada Li Han, karena jika Li Han terus mengkonsumsi kekuatan alam dewa maka umurnya akan semakin pendek. Tentu saja perkataan si Hai ini membuat Rubah Kecil ragu karena dia juga tidak ingin memberikan umur panjangnya secara cuma-cuma kepada Li Han. Sementara itu, King Li Han mulai menunjukkan kalau tubuhnya semakin melemah setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Heilin. Kondisi Li Han ini semakin dibuat hina oleh Heilin karena Heilin ingin melihat Bang MC menyerap umur milik Su Qing dan juga Rubah Kecil untuk melakukan perlawanan kepadanya. Su Qing dan Rubah Kecil juga tidak keberatan jika Li Han harus menggunakan umur mereka berdua untuk melawan Heilin. Akan tetapi Li Han tampak tidak ingin menggunakan umur panjang temannya lagi setelah kejadian beberapa waktu yang lalu. Karena Li Han tidak mau menyerap umur dari Su Qing dan Rubah Kecil, maka Heilin langsung akan membuat mereka semua mati di tempat ini. Heilin pun menyebutkan kalau sifat yang dimiliki oleh Li Han sama persis seperti sifat anak dewa sebelumnya yang sangat sensitif dan juga peka. Dan sifat seperti itu menurut Heilin tidak cocok untuk menjadi seorang anak dewa. Pada saat serangan yang digunakan oleh Heilin hampir mengenai Li Han, si Hai bertanya kenapa Li Han tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk melawan Heilin pada saat ini. Kalau Li Han benar-benar mati, maka si Hai tidak akan memberikan pertolongan lagi seperti waktu itu. Siapa yang menyangka kalau Li Han hanya tertawa saja sembari mengeluarkan niat dari Sain Pedang untuk menghalau serangan Heilin. Ternyata sedari tadi Li Han sengaja membuat tubuhnya mendapatkan serangan bertubi-tubi hanya untuk mendapatkan respon dari kotak Sain Pedang. Akan tetapi menurut si Hai sepertinya Li Han sudah menyadari sejak awal bahwa dia sudah mendapatkan warisan dari Sain Pedang tapi tidak pernah memberitahukan hal ini kepada si Hai. Dengan kekuatan warisan Sain Pedang, Li Han berhasil melakukan serangan telak ke arah Heilin. 现来，去！怎么会有这么大的力量？ Situasi ini pun membuat Heilin merasa tidak percaya kenapa kekuatan warisan dari Sain Pedang bisa membuat tubuhnya menjadi terluka. Li Han menjelaskan bahwa Heilin sama sekali tidak mengerti kekuatan dari Sain Pedang. Su Qing juga membenarkan hal tersebut yang mana menurutnya kekuatan pedang sang guru tidak bisa dipahami oleh orang seperti Heilin. Tentu saja ucapan Li Han dan Su Qing membuat Heilin heran karena dia sudah 15 tahun mengikuti Sain Pedang, jadi waktu tersebut sudah sangat cukup bagi Heilin untuk benar-benar memahami karakter dari Sain Pedang. Tapi pada nyatanya Heilin sama sekali belum mengerti kekuatan Sain Pedang yang sebenarnya. Li Han pun kemudian berbicara sebenarnya Sain Pedang memintanya untuk tidak membunuh Heilin, tapi Heilin langsung menyambung bahwa dia sudah menjadi abadi, jadi Li Han tidak bisa seenaknya bersikap bahwa dia bisa membunuh Heilin pada saat ini. Sambil menjentikkan jarinya, Li Han berkata siapa yang bilang kalau Heilin pada saat ini sudah menjadi abadi. Li Han kemudian memanggil Su Kuang untuk segera keluar karena sedari tadi Su Kuang hanya menyaksikan drama yang sudah terjadi.
ketidaksempurnaan dari tubuh Hyerlyn ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.